Audio Jungle. Ustadz Hafid menegaskan bahwa kebenaran harus dibuka, disampaikan, dan tidak boleh disembunyikan. Apa sebenarnya pendapat Imam Syafi'i rahmatullahu alaih dan para imam besar di mazhab Imam Syafi'i terkait tahlilan hari ketiga, ketujuh, 40, dan seterusnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin saudaraku di mana saja berada, berjumpa kembali bersama Rahmatullah Channel, dan semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan dan keafiatan dan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, izin kali ini kita mereaksi video viral Ustadz Hafid yang ditayangkan oleh akun Cari Solusi beberapa waktu lalu dengan judul Kiai NU ditanya soal sanad tahlilan 3 hari ke-7, ke-40, dan seterusnya. Jawabannya di luar dugaan. Apa jawaban beliau? Jawaban beliau tidak tersambung kepada Rasulullah SAW, bahwa sanadnya hanya sampai ke tabi'in atau bahkan ke tabi'ut tabi'in. Nah, beliau menyadarkan pendapat beliau ini juga kepada pendapat Ustadz Abdus Somad yang beberapa lalu menyatakan pendapatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, ini menarik karena pernyataan ini disampaikan oleh tokoh NU sendiri. Di situ persoalannya, di situ seru dan viralnya dan gemparnya tentunya. Dan izin kami belum bisa tayangkan video tersebut karena beberapa hal termasuk kode etik penayangan. Silahkan cari Ustadz Hafid akun Cari Solusi. Baik, selanjutnya Ustadz Hafid menyatakan bahwa beliau tidak menjawab dari pendapatnya sendiri, melainkan langsung menukil pendapat para tokoh mazhab Syafi'i, bahkan pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahmatullah alaih sebagai berikut. Pertama, pendapat imam besar Imam Khatib Syarbini As-Syafi'i dalam kitabnya Al-Mughni Al-Muhtaj, sarah kitab Nawawi cetakan Beirut, adapun menyajikan makanan mengumpulkan orang di tempat ahlul mayit oleh ahlul mayit adalah bid'ah ghairu mustahabbin, bid'ah dan tidak dianjurkan dan tidak diperkenankan. Kedua, pernyataan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, dalam karya Imam Asy-Syafi'i tidak ada pendapat beliau di sini tentang hukumnya apakah sunat atau makruh, tidak ada. Tetapi ada beliau menyatakan, Imam Syafi'i berkata, aku menyukai tetangga atau kaum kerabatnya untuk membantu bagi ahli musibah pada hari atau malamnya dengan memberikan makanan yang mengenyangkan. Itulah yang sunnah, dan inilah perbuatan ahli kebaikan sebelum dan sesudah generasi kami. Karena tatkala kematian Ja'far, Rasulullah menyuruh membuatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Ketiga, kitab I'anatul Talibin. Ini kitab yang sudah masyhur di kalangan Asy-Syafi'i. Di situ secara jelas disebutkan di situ adalah merupakan bid'atun munkaroh. Dan di bab lain dari kitab itu bahkan diberikan pahala bagi orang yang melarang pelaksanaan tradisi tersebut. Dan banyak lagi kitab yang lain. Dan beliau Ustadz Hafid kemudian menyatakan bahwa semua kitab-kitab mazhab Syafi'i melarang tahlilan kematian 3, 7, 40 dan seterusnya. Paling ringan hukumnya adalah makruh. Kaum muslimin rahimakumullah, berikut tanggapan kami dan usul alternatif tradisi dari Rahmatullah Channel. 1. Kami tentu tidak dalam memvonis perbedaan pendapat yang ada, tetapi mari kita mengkaji kembali secara akademis dan objektif atas apa yang disampaikan Ustadz Hafid. Dan perbedaan pendapat adalah hak kita masing-masing kaum muslimin ya. 2. Dari kajian beliau Ustadz Hafid dapat kami fahami bahwa riwayat tahlil tersebut tidak bersambung kepada Rasulullah, tapi hanya sampai kepada tabi'in. Artinya tidak disyariatkan. Semua para imam mazhab Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i sendiri melarang itu sebagai bid'ah yang mungkar. Hukumnya paling ringan, hukumnya adalah makruh. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, di sini persoalannya kemudian kita bertanya, jika demikian apa dasar pelaksanaannya saat ini yang ada dilaksanakan oleh saudara kita Asy-Syafi'iyah ini? Dalam hal ini terkonfirmasi oleh seorang tokoh muda NU yaitu Gus Ainun MAG. Beliau menyatakan bahwa memang dalam hal ini kami Asy-Syafi'iyah, yaitu pengikut para Imam Syafi'i, berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Ya, dan imam-imam di Syafi'i, di mana Imam Syafi'i menyatakan tidak mendapat pahala orang yang melaksanakannya. Bahkan tadi dilarang.
Tetapi kami Asy-Syafi'iyah membolehkan. Nah, dan mendapat pahala orang yang melaksanakannya. Menurut kami, betul tidak ada masalah berbeda pendapat, bahkan dengan guru atau mazhab atau imam mazhab sekalipun. Sama kita sebagaimana disampaikan Gus Ainun. Hanya persoalannya kemudian adalah, adakah dalil yang memperkuat pendapat Anda tersebut? Apa dalilnya? Dan tentunya dalilnya harusnya lebih kuat dari imam-imam di mazhab Imam Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i sendiri, atau paling tidak sebanding dalilnya. Dan begitu. Ketiga, pernyataan Ustaz Hafid didukung juga oleh tokoh NU Kiai Idrus Ramli bahwa tahlilan itu adalah tradisi, bukan ibadah yang disyariatkan. Jadi Ustaz Hafid tidak berdiri sendiri, ternyata didukung oleh tokoh-tokoh besar NU, termasuk juga Ustaz Abdus Somad. Tapi soal selanjutnya, ketika itu tradisi seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Idrus Ramli tadi, apakah semua tradisi itu diterima oleh Islam? Oh tidak, ada aturannya. Bahwa tradisi itu tidak boleh melanggar syariah, bahwa tradisi itu harus berlaku universal, bahwa tradisi itu juga tidak boleh mudarat. Oh, alasannya karena takut pada umat yang marah. Nah ini tentu, apakah karena itu akan dibiarkan umat untuk melakukan sesuatu yang tidak berdasar? Nah maka mungkin disinilah kemudian pentingnya pernyataan dari Ustaz Hafid tadi, bahwa kita tidak boleh menyembunyikan kebenaran, harus dibuka, harus disampaikan. Begitu. Ini Ustaz Hafid ya. Selanjutnya keempat, yang menjadi poin kami adalah soal dana dan biaya. Dan ini justru harus menjadi konsen kita semua, para kiai, tuan guru, asatiz, yang konsen umat. Jangan sampai umat terbebani sehingga lupa biaya kebutuhan, lupa biaya yang lebih prioritas, ya fikih al-aulawiyah, yang sudah pasti kedudukan dan hukumnya dan dampak negatifnya jika tidak terpenuhi. Apa itu? Ya biaya papan, sandang, pangan, dan pendidikan. Dan itu juga yang dinyatakan oleh maqasid syariah ya. Karena tradisi ini membutuhkan dana yang cukup besar, 5 juta, bahkan puluhan juta. Maka tentunya akan jadi beban, apalagi kondisi umat ini banyak hidup pas-pasan, miskin, bahkan di garis bawah garis kemiskinan. Dan jika kita menengok kondisi ekonomi dunia saat ini tidak dalam baik-baik saja. Jadi perlu sekali upaya pengentasan kemiskinan bukan saja tanggung jawab pemerintah, tapi juga kita masyarakat. Apa yang kita lakukan? Salah satunya adalah merubah perilaku kita, cara pikir kita dalam hal berbelanja. Harusnya adalah kita berbelanja yang dibutuhkan untuk kesejahteraan kita, juga untuk pemberdayaan ekonomi kita. Maka menurut kami sepertinya hal ini perlu menjadi perhatian kita ya. Ini sangat relevan dengan upaya kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat. Kelima, dan tentu kami sangat sepakat dengan kajian Ustadz Hafid ya, pernyataannya ya, dengan para tokoh mazhab Imam Syafi'i dan tentu Imam Syafi'i rahmatullah sendiri. Karena mengapa? Dalilnya tegas, dalilnya jelas. Dan sementara saudara kita yang melaksanakan tradisi itu belum menunjukkan dalilnya, sehingga tentu orang atau kita akan lebih berasa mengikuti sunnah dan aman mengambil pendapat-pendapat yang kuat tadi. Namun demikian kami melihat khusus untuk tradisi 7 hari ya, atau tahlilan yang ke 9 hari. Kalau di Lombok itu di beberapa tempat itu ada 9 hari yang diakhiri dengan sajian makanan dan dari sahibul musibah, itu bisa kami terima dan bisa kami benarkan dengan alasan apa? Satu, ini sudah menjadi kebiasaan warga NU khususnya dan beberapa kaum muslimin lainnya. Dapat kita katakan sebagai penutup dari hari-hari takziah yang semingguan lamanya ya, dengan tahlil dan doa. Kemudian yang kedua, alasan yang paling pokok adalah ini sebagai ucapan syukur ahlul mayyit sahibul musibah terselesaikan tugas mereka, yaitu tugas fardu kifayah memandikan, mengafankan, mensolatkan dan menguburkan. Masya Allah, dilakukan dengan penuh keislaman, dengan tanpa pamrih. Nah, bukankah kita diperintahkan untuk pandai-pandai bersyukur dan pandai-pandai berterima kasih? Maka setelah tahlilan dan takziah ditutuplah dengan makan-makan. Itu bentuk kesyukuran tersebut. Dan tentu tidak boleh berlebih-lebihan, karena ini bukan pesta. Berbeda sekali tentunya jika kemudian dilaksanakan yang 40, yang 100, yang 1000. Sangat berbeda. Kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya kita yang keenam, poin yang keenam.
Selain itu, jika kita memungkinkan, ya, kenapa kita tidak menghidupkan kembali sunnah sedekah keluarga si mayit untuk mereka yang membutuhkan, yang tidak mampu, seperti memberi makan, beri pakaian, biaya pendidikan, atau lainnya, dan menginfakkan sebagian rezeki untuk usaha untuk kaum muslimin yang rata-rata adalah usaha mikro, yang kesulitan modal, yang bangkrut. Maka ini tentu sesuai sunnah yang ditunjukkan oleh Rasulullah, yang disyariatkan, bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa sedekah ahlul mayit, keluarga si mayit, anaknya, bapaknya, itu memberikan misalnya ladang, sawah, bahkan atau uang kepada mereka yang membutuhkan, sampai pahalanya. Banyak hadis terkait dengan itu. Nah, apabila ini bisa dihidupkan, maka ini sungguh sangat memiliki manfaat bagi kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat. Tujuh terakhir yang tidak boleh tidak kami menyampaikan, bahwa dengan adanya perbedaan pandangan ini, Ustadz Hafik mengingatkan kita dengan harusnya disampaikan dengan cara yang bijak. Jangan terlalu radikal, jangan terlalu keras. Dengan saudara kita mari kita berikan hujah dan beri uzur. Mungkin mereka belum siap untuk menerima. Demikian reaksi singkat untuk video viral Ustadz Hafik. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, dan tentu kembali ke pembedaan masing-masing dalam perbedaan ini, dan pastikan bahwa perbedaan pendapat Anda berdasarkan dalil dan berdasarkan argumen yang kuat. Terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kesalahan. Dan akhirul kalam, jazakumullah wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.